Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswi Nugroho, mahasiswa UNAMA Universitas Jana Bingga Bangsa Jambi. Saya akan mengerjakan tugas aplikasi Enterprise yang diampu oleh dosen M. Riza Palevi Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur Enterprise. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan arsitektur, apa yang dimaksud dengan arsitektur Enterprise itu sendiri, saya di sini akan menjelaskan arsitektur itu terlebih dahulu. Nah, arsitektur adalah konsep suatu dasar sebuah sistem dalam lingkungan terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari perancangan dan evaluasinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Jadi, arsitektur ini untuk mengelola kompleksitas suatu organisasi yang sangat besar. Di sini ada 4 bagian: gambaran struktur organisasi, kemudian proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Enterprise. Nah, enterprise itu adalah suatu kesatuan sistem di suatu organisasi yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Di sini perbedaan antara arsitektur dan desain. Pengertian dasar mengenai arsitektur dan desain itu yang pertama, arsitektur adalah suatu struktural dari suatu hal yang akan dicapai. Nah, sebelum menjalankan suatu bisnis maka terdapat suatu struktur agar bagaimana suatu bisnis itu berjalan dengan baik. Nah, sedangkan desain itu adalah sebuah rancangan. Sebelum menjalankan suatu bisnis maka akan merancang bisnis, bagaimana bisnis itu akan dijalankan, bagaimana strukturalnya, bagaimana perjalanan suatu bisnis itu, targetnya siapa, dan lain sebagainya. Dan di sini ada 2 bagian arsitektur. Yang pertama, bisnis dan teknologi. Nah, bisnis adalah hal yang utama di suatu arsitektur, dan teknologi adalah alatnya untuk menjalankan suatu bisnis itu. Secara terperinci, arsitektur itu ada 4. Yang pertama bisnis, kemudian informasi, aplikasi, dan infrastruktur. Nah, di 4 komponen ini saling berkaitan antara bisnis dengan informasi, antara aplikasi dan infrastruktur. Proses dalam arsitektur itu, yang pertama dalam proses arsitektur yaitu ide. Ide itu keluar dari seseorang, kemudian setelah ide itu keluar maka akan didesain. Selanjutnya diimplementasikan, dan yang terakhir yaitu manajemen sistem. Bagaimana sistem itu akan dijalankan. Kemudian AE atau Enterprise Architecture yaitu sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi suatu perusahaan itu. Enterprise Architecture mencakup inti-inti dari bisnis, IT, dan evaluasinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Nah, jadi suatu bisnis itu harus adanya AE atau Enterprise Architecture ini. Karena tanpa adanya AE akan sulit untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan nantinya. Karakteristik paling penting dalam sebuah enterprise adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Bagaimana enterprise yang baik itu? Yaitu yang menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Nah, tujuan dari AE itu sendiri yaitu yang pertama menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen di antara organisasi bisnis dan IT dan berfungsi sebagai enterprise. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dari informasi. Nah, selanjutnya itu menghubungkan IT kepada misi organisasi tersebut. Bagaimana misi dari suatu organisasi. Selanjutnya itu memungkinkan ketangkasan. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya atau mencapai skala ekonomis dengan menyediakannya. Manfaat
Dari AE itu ada 3 bidang. Yang pertama di bidang bisnis, kemudian di bidang finansial, yang terakhir yaitu di bidang IT. Nah, di sini apa manfaat di bidang bisnis? Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu keselarasan bisnis dan IT itu yang cukup baik. Kemudian meningkatkan kelincahan bisnis, efisien proses bisnis, dan mengurangi waktu ke pasar. Apa manfaat di bidang finansial? Di sini ada beberapa manfaat, yaitu mengembangkan investasi yang lebih baik, menghemat biaya, investasi yang dapat diprediksi. Jadi dengan adanya AE ini, investasi yang dikelola itu dapat diprediksi berapa hasilnya dan lain sebagainya. Apa manfaat di bidang IT? Meningkatkan standarisasi dan menyelaraskan teknologi, kemudian konsolidasi platform, menyederhanakan portfolio teknologi dan aplikasi. Nah, itulah penjelasan tentang enterprise arsitektur. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.